Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak soleh dan soleh sekalian? Alhamdulillah, selalu beriman, berilmu, beramal. Allahu Akbar. Baik anak-anak soleh dan solehah sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih, di mana kita sudah berada pada halaman yang ke-9, yaitu bagian keempat tentang harta-harta yang wajib dizakati. Tentang harta-harta yang wajib dizakati. Di dalam buku ini disebutkan ada 3 macam harta yang wajib dizakati. Yang pertama, naqdain, artinya 2 logam mulia, yaitu emas dan perak. Yang kedua, binatang ternak. Dan yang ketiga, pertanian dan buah-buahan. Itulah 3 macam harta yang wajib dizakati. Selanjutnya mari kita lihat, kita jelaskan masing-masing harta tersebut. Yang pertama, naqdain, 2 logam mulia, emas dan perak, ya. Jika seorang muslim memiliki emas atau perak yang telah memenuhi syarat wajib zakat, yaitu sudah mencapai batas minimal, yakni nisab, dan telah disimpan selama setahun, dan ia juga telah memenuhi syarat wajib, maka ia wajib mengeluarkan zakat dari emas atau perak tersebut dalam setahun. Begitu juga jika ia memiliki barang dagangan atau uang yang nilainya dengan nilai emas yang nilainya sama dengan nilai emas dan perak yang telah sampai pada nisab dan telah mencapai 1 tahun, maka juga wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi ini diperhatikan baik-baik ya. Jika emas dan perak atau barang dagangan yang nilainya sama dengan emas dan perak, jika telah mencapai nisab dan telah mencapai 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua, harta-harta yang wajib dizakati ialah binatang ternak. Di sini ada 3 binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu yang pertama unta, yang kedua sapi, dan yang ketiga kambing, ya. Jadi 3 macam binatang ini uang yang wajib kita keluarkan zakatnya, ya. Nah, anakku sekalian, ya, tentunya binatang ternak ini, ya, itu dalam keadaan sehat, ya, sudah memenuhi syarat yang harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang ketiga, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu pertanian dan buah-buahan, ya. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya surah Al-An'am ayat 141, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya. Quran surah Al-An'am ayat 141, ya. Zakat tanaman dan buah-buahan wajib dikeluarkan ketika tanaman tersebut telah jelas keadaannya dengan sempurna,
atau sampai tanaman atau buah-buahan tersebut sudah layak untuk dimakan. Nah, soleh dan solehah sekalian, kemudian yang berikut ya, kalau tadi kita jelaskan harta-harta yang wajib dizakati. Nah, yang kelima ini, bagian kelima, yaitu syarat wajibnya zakat. Nah, ini syaratnya ya. Kita sudah jelaskan tadi. Sekarang kita akan lihat ya syarat dari harta-harta tersebut ya. Yang pertama, zakat naqdain, emas dan perak. Ya. Di antara syarat wajibnya zakat emas perak adalah A. Nisab. Bagian A yaitu nisab. Itu nisab artinya batas minimal dari harta yang wajib dizakati. Kemudian yang kedua atau bagian B, haul ya. Haul artinya 1 tahun penuh harta tersebut dimiliki sesuai hitungan kalender Hijriah ya. Jadi kalau emas dan perak ini kita miliki selama setahun, maka wajib kita keluarkan ya. Tapi kalau emas dan perak ini tidak cukup dari 1 tahun kita miliki, maka tidak wajib kita keluarkan zakatnya. Ya, ingat ya, jadi syaratnya harus haul, harus cukup 1 tahun kita memiliki emas dan peraknya. Kalau tidak cukup, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, laisa fima duna khamsi waqin minal waraqi shadaqah. Perak yang kurang dari 5 awak ya, tidak ada kewajiban zakat ya, Masya Allah ya, tidak ada kewajiban zakat. Nah, dari hadis ini kita dapat simpulkan bahwa nisab perak adalah 5 awak atau 40 dirham ya. 5 awak itu sama dengan 40 dirham. 200 atau sama dengan 200 dirham dari perak murni ya, dari perak murni, atau 559 gram perak. Adapun nisab emas adalah 20 dinar ya, 20 dinar atau 85 gram emas 24 karat, 97 gram emas 21 karat, atau 113 gram emas 18 karat ya. Juga dari hadis ini bisa disimpulkan hendaknya nisab telah mencapai atau melewati batas haul 1 tahun penuh sesuai dengan hitungan kalender Hijriah atau lebih, sehingga wajib dizakati. Juga besarnya zakat yang harus dikeluarkan dari zakat emas dan perak adalah 2,5% atau 1/40 ya. Kita kasih contoh ya. Misalnya Panajihan memiliki 400 gram emas 24 karat, sedangkan 1 gram emas harganya Rp200.000. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan jika telah mencapai haul, yang 1 tahun? Maka jawabannya adalah jumlah emas yang wajib Panajihan telah memiliki nisabnya yaitu 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan 2,5% atau sama dengan 1/40 dari 400 gram emas yang dia miliki.
Nah, 400 gram kali 1/40 sama dengan 10 gram emas. Jika dinilai dengan uang, maka 10 gram kali 200.000 itu sama dengan 2 juta. Jadi, zakat emas yang harus dikeluarkan panajian sebesar 10 gram emas atau 2 juta, ya. Nah, anak-anak soleh dan soleha sekalian, kemudian yang berikut, ya, kita perlu berikan catatan sedikit, ya, tentang nisab uang, hitungan uang, ya. Nisab uang sama dengan nisab emas, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, itu 85 gram emas. Muncul pertanyaan, misalnya Niala memiliki simpanan uang sejumlah 10 juta, sedangkan Nabil memiliki uang sejumlah 20 juta. Berapakah zakat yang wajib dibayarkan oleh Niala dan Nabil apabila telah melewati batas haul? Maka jawabannya, nisab uang sama dengan nisab emas, yaitu 85 gram. Jika nilai 1 gram emas 200.000, maka nisab uang sebesar 85 kali 200.000, hasilnya 17 juta rupiah, ya. Dengan demikian, jumlah uang yang dimiliki Niala tidak mencapai nisab. Karena itu dia tidak wajib mengeluarkan zakat, tapi dia disunahkan bersedekah. Adapun jumlah uang yang dimiliki Nabil telah memenuhi hisab, maka dia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% atau 1/40 dari uang yang dimilikinya. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan Nabil adalah 20 juta kali 1/40, yaitu 500.000, ya. Jadi perhatikan anak-anakku sekalian, ini yang pertama, ya, yaitu zakat emas dan perak, juga uang yang sudah memenuhi nisab dan haul. Jadi kalau uang itu dikeluarkan zakatnya minimal 20 juta, ya. Kalau belum cukup 20 juta, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya, ya, tapi disunahkan untuk bersedekah. Jadi ingat, ya, kalau uang minimal 20 juta, zakatnya 500.000, ya. Tentunya sudah memenuhi nisab, ya, jumlahnya dan haulnya sudah cukup 1 tahun atau lebih. Nah, anak-anak soleh dan soleh sekalian, jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi yang baru kita bahas pada hari ini, ya, syarat wajibnya zakat ada 3 yang baru kita selesaikan. Yang pertama saja, ya, yaitu zakat naqdain, emas dan perak, atau uang yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Insyaallah taala yang zakat perhiasan dan perak insyaallah untuk yang duanya itu zakat binatang ternak dan zakat pertanian dan buah-buahan. Insyaallah taala nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kifar majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.